Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya kembali bagaimana cara menyesuaikan antara target SKP tahunan kita dengan realisasi SKP tahunan kita. Nah, rekan-rekan Bapak Ibu Guru dan semuanya, sekarang kita sudah berada di 2022, tetapi ternyata kegiatan-kegiatan kita di kinerja kita di tahun 2021 masih ada yang bermasalah. Di antaranya ada kegiatan-kegiatan yang kita targetkan di tahunan di 2021 ternyata direalisasinya berbeda. Nah, akan berpengaruh nanti pada angka kredit, kemudian pada nilai serta persentase capaian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru bagaimana cara menyesuaikan antara target SKP tahunan dengan realisasi SKP tahunan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebelum saya masuk ke tutorialnya, bagi yang menyukai channel saya ini atau konten saya ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like and share juga Bapak Ibu, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya. Bagi yang belum masuk ke aplikasi, silakan masuk ke aplikasi supaya kita seiring serentak. Maka saya tampilkan di beranda dulu seperti ini. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, bagi yang sudah masuk ke aplikasi, tampilan kita sudah sama. Nah, kita cek dulu Bapak Ibu realisasi SKP tahunan kita. Saya klik tombol SKP, kemudian saya klik target dan realisasi tahunan. Nah, di sini karena tampil 2022, saya ketikkan 2021, kemudian saya klik cari. Nah, sudah tampil 2021 ini Bapak Ibu, saya klik tombol realisasi. Nah, inilah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini adalah tampilan dari realisasi SKP tahunan 2021. Nah, di tampilan ini ada dua tampilan. Yang pertama, di sini juga ditampilkan target dan di sini juga ditampilkan realisasi. Nah, di target ini Bapak Ibu, di kuantitas ini, di kolom kuantitas ada beberapa kegiatan. Di sini ada 7 kegiatan, saya buatkan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di kali ini saya contohkan di kegiatan yang paling utama saja. Mungkin sama untuk kegiatan yang lain-lain, yaitu kegiatan yang saya contohkan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini saya mentargetkan 1 LPK atau 1 laporan penilaian kinerja oleh kepala sekolah. Jadi, ketika kita melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun, kita akan dinilai oleh kepala sekolah hasilnya nanti, yaitu 1 LPK atau laporan penilaian kinerja guru di akhir semester. Nah, ini saya targetkan. Ternyata di realisasinya yaitu 55 LPK. Tak mungkin kan? Dalam 1 tahun itu hanya 1 LPK, yaitu 1 laporan penilaian kinerja atau 1 PKG penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah. Tetapi di sini 55, tidak mungkin. Maka perlu disesuaikan kembali. Kenapa? Ini sebenarnya bukan salah, tetapi hanya salah klik kita ketika kita mengisikan laporan harian kinerja. Nah, bagaimana isinya supaya di sini 1 sehingga target kuantitas di sini dan realisasi kuantitas ini seimbang atau sesuai atau setara, yaitu di sini harus 1 dan di sini juga harus 1. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, harus kita sesuaikan kembali pada laporan harian kinerja di 2021. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, ini bisa kita sesuaikan atau kita perbaiki pada laporan harian kinerja. Nah, saya kembali ke sini, saya klik laporan harian kinerja. Kemudian saya klik laporan harian kinerja SKP. Nah, sudah tampil Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya.
ini kita kembalikan ke Januari 2021. Nah, di sini saya klik all ini, saya klik tahun ini, saya ambil 2021. Kemudian Anda klik di sini, kalau belum tampil Januari, klik Januari. Kemudian saya klik cari. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sudah tampil laporan harian kinerja saya di bulan Januari seperti ini. Nah, apa yang perlu kita perbaiki? Yang pertama, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, kita harus memastikan hanya kegiatan pertama saja yang bernilai 1. Ingat, hanya kegiatan pertama saja yang bernilai 1 kuantitas seperti ini. Ini kan 1 ini. Hanya kegiatan yang pertama saja. Kegiatan seterusnya yang berhubungan dengan merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran ini, kan saya contohkan kan di kegiatan merencanakan saja. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran saja. Dan semua yang berhubungan dengan kegiatan merencanakan, mulai dari membuat RPP, membuat silabus, membuat perangkat, mengajar, memberikan UH, kemudian memeriksa ujian, memeriksa latihan, membuat rapor, sampai kepada remedial, sampai kepada pengayaan, semua yang berhubungan dengan merencanakan, melaksanakan evaluasi pembelajaran cukup di kegiatan pertama saja yang bernilai 1. Seterusnya yang berhubung dengan mengajar ini harus kita jadikan di sini 0. Kemudian mana lagi yang berhubungan dengan mengajar? Merencanakan, mana dia? Ini berhubungan dengan mengajar lagi. Ini juga harus kita jadikan 0. Kemudian mana lagi yang berhubungan dengan mengajar, merencanakan evaluasi pembelajaran. Semuanya harus kita jadikan 0 di bulan Januari. Jadi hanya 1 saja yang bernilai 1. Oke, bagaimana caranya? Ya, ini kita edit lagi. Khususnya ini saja ya, karena saya hanya mencontohkan yang ini. Yang di atas ini nanti lain lagi kegiatannya ini. Ini menjadi ketua jurusan atau program keahlian. Ini membimbing siswa saat prakerin atau PKL. Nah, saya klik di sini. Ini kolom edit, saya klik tombol edit. Nah, hanya ini saja yang saya edit menjadi 1 kegiatan. Nah, dengan syarat tombol proses harus diklik supaya sistem membaca kegiatan yang 1 ini sampai kegiatan seterusnya dia bersifat proses atau berhubungan. Kalau tidak diklik proses, dia akan menambah 1 kegiatan lagi. Makanya di awal ini kita klik proses, kemudian kita klik OK, kemudian tanggal ini tetap, kemudian kegiatan harian ini tetap, yang satuan kuantitas ini karena ini awal kegiatan mengajar, ini juga tetap saya kasih 1. Kemudian satuan kuantitas tadi saya sampaikan adalah LPK, yaitu laporan penilaian kinerja guru. Maka saya klik di sini, ini kegiatan ini saya rubah kembali menjadi LPK. Nah, saya rubah lagi menjadi LPK. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, udah berubah ini Bapak Ibu. Di kegiatan pertama kita yaitu mengajar, yaitu 1 LPK, yaitu dalam bentuk proses. Nah, sisanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya kita harus jadikan dia 0. Nah, ini masih berhubungan dengan mengajar ini, mengajar mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, ini kita jadikan dia 0. Ini sudah saya jadikan 0, cuman tetap saya contohkan. Saya klik lagi. Edit. Nah, rekan-rekan semuanya, di awal kegiatan yang berhubungan dengan merencanakan, melaksanakan pembelajaran tadi, sudah saya buat 1. Kemudian juga sudah saya klik proses. Nah, untuk kegiatan berikutnya juga seperti itu. Tanggal ini kita biarkan seperti ini. Kemudian juga tetap kita klik proses. Kemudian
kuantitasnya harus kita kasih 0 di sini. Kemudian satuan kuantitasnya juga kita buat di sini LPK. Nah, kalau seperti ini, maka kegiatan kita kuantitasnya bernilai 0. Supaya nanti yang terbaca di sistem hanya satu kegiatan saja. Ya, di awal saja yang kegiatan kita 1 dan kegiatan berikutnya tetap ini berkuantitas 0 dan ini proses. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Kemudian saya klik OK. Nah, oke rekan-rekan semuanya, ini sudah kegiatan kita sudah bernilai ini 0 LPK. Kemudian dan sini juga proses. Nah, ini yang pertama tadi ini 1, ini juga proses. Nah, karena ini 0, berikutnya juga 0 kita cari juga yang berhubungan dengan mengajar. Mana yang berhubungan dengan mengajar? Yang berhubungan dengan mengajar atau merencanakan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, ini berhubungan dengan mengajar lagi. Ini adalah satu kegiatan. Nah, ini sudah proses. Ini kita rubah menjadi 0. Kita klik di sini tombol edit. Nah, sudah tampil. Ini tetap tanggalnya tetap. Ini juga harus kita klik proses. Bagi yang belum klik proses, ini tetap. Nah, kuantitas ini harus kita jadikan kembali 0. 0 seperti ini. Kemudian satuan kuantitasnya harus kita jadikan LPK kembali. Nah, artinya sistem membaca kembali bahwa kegiatan kita hanya 1 di awal saja yang bernilai 1. Kemudian kegiatan berikutnya bernilai 0. Kita klik simpan. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, sudah berubah. Ini sudah menjadi 0 dan sudah menjadi proses. Dan begitu kegiatan kita di bulan Januari ini semuanya sampai ke bawah. Nah, ini baru di bulan Januari. Ini kegiatan kita di realisasi tahunan itu akan membaca mulai dari Januari sampai Desember. Maka di bulan Februari sampai Desember itu berbeda dengan Januari. Nah, apa bedanya? Di Januari awal kegiatan kita bernilai seperti ini, bernilai 1. Di sini mengajar desain grafis yaitu bernilai 1. Kemudian proses dan nilai-nilai berikutnya adalah 0. Tetapi di bulan Februari sampai Desember itu semuanya bernilai 0. Agar akumulasi atau penjumlahan di semua bulan itu hanya 1 saja seperti ini. Itu maksudnya. Nah, karena ini adalah bulan Januari, sekarang kita masuk ke Februari. Saya klik ini. Saya ambil Februari dan ini tetap saya ambil 2021. Kemudian saya klik cari. Nah, sudah tampil kegiatan kita di bulan Februari. Kita cari lagi yang berhubungan dengan mengajar. Nah, sekarang yang di bulan Februari yang berhubungan dengan merencanakan ini dia. Nah, ini juga bernilai 1. Nah, ini kita rubah lagi. Nah, ini juga belum bersifat proses. Kita rubah kembali, kita klik edit. Nah, sudah tampil. Nah, tanggal ini tetap. Nah, ini proses harus kita klik. Supaya sistem membaca berhubungan dengan kegiatan di bulan Januari. Saya klik proses. Saya klik OK. Nah, kegiatan harian SKP tetap. Nah, kuantitas ini semuanya harus bernilai 0 mulai dari Februari sampai Desember. Supaya sistem membaca akumulasi atau penjumlahan di semua bulan hanya bernilai 1 LPK. Nah, satuan kuantitas kita rubah lagi menjadi LPK. Nih, LPK. Nah, yang lain-lainnya tetap. Kemudian kita klik simpan. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, sudah berubah. Ini merencanakan melaksanakan ini sudah 0 LPK, sudah menjadi proses. Kita cari lagi. Nah, ini masih ada merencanakan pembelajaran. Ini 1 bulan. Nah, ini juga belum proses. Kita klik lagi. Kita klik edit. Nah, tanggal tetap. Nah, ini belum proses. Kita klik proses. Kita klik OK. Kegiatan harian tetap.
Nah, kuantitas ini harus semuanya kita jadikan 0. Mulai dari Februari sampai Desember harus 0. Nah, satuan kuantitas ini kita klik lagi, kita jadikan sama semuanya LPK. Nah, yang lainnya tetap sama, kemudian kita klik simpan, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, sudah menjadi LPK. Dan seterusnya di bulan Februari yang berhubung dengan merencanakan melaksanakan pembelajaran, semuanya harus bernilai yaitu di kegiatannya 0, kemudian proses, begitu semuanya. Ini juga harus 0, ini harus proses. Nah, ini di bulan Februari. Dan bulan Maret sampai Desember juga begitu. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ini berlaku untuk semua kegiatan, apapun kegiatannya. Nah, harus diedit kembali supaya kegiatan kita bernilai 1. Ya, artinya saya kembalikan seperti ini. Saya kembali ke laporan harian kinerja. Saya klik laporan harian kinerja. Nah, saya klik ini Januari, saya klik lagi ini 2021, saya klik cari. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini sudah tampil di Januari. Hanya satu kegiatan saja di Januari yang bernilai 1. Mulai dari Februari sampai Desember, semuanya ini harus 0 proses, 0 proses, 0 proses, begitu semuanya. Supaya sistem membaca di realisasi tahunan kita nanti seperti ini berjumlah 1. Saya klik ini SKP, saya klik target dan realisasi tahunan. Kemudian saya klik di sini. Saya rubah ini menjadi 2021, kemudian saya klik cari. Nah, sudah tampil 2021, saya klik realisasi. Nah, disinilah nanti kalau kita sudah jadikan hanya satu kegiatan saja di bulan Januari bernilai 1 kuantitasnya. Kemudian di bulan Januari itu juga kegiatan yang sama di bawahnya semuanya bernilai 0. Kemudian harus diklik proses. Kemudian di bulan Februari sampai Desember semua kegiatan yang sama kuantitasnya harus bernilai 0. Kemudian diklik juga proses. Sehingga pemjumlahan itu di sini target yang bernilai 1 LPK ini juga nanti akan berubah di sini menjadi 1 LPK. Sehingga target kita 1 LPK, realisasinya juga nanti 1 LPK atau laporan penilaian kinerja guru, atau istilah sehari-hari kita yaitu PKG, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah. Itulah sebagai bukti fisik kita melaksanakan pembelajaran. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, hanya seperti ini pengetahuan yang ingin saya bagi. Ini belum sempurna. Mari kita sama-sama mencari sumber yang akurat supaya kinerja kita ini menjadi sempurna. Oke Bapak Ibu, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.